Shalom sahabat Henry Liu dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, pada hari ini saya boleh kembali untuk men-sharingkan firman Tuhan. Tentu kita tahu kita baru saja melewati Jumat Agung ya, di mana Tuhan Yesus Kristus disalib menyerahkan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Dan hari ini juga kita merayakan di mana hari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu hari Paskah tentunya. Oke. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan diri kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh ada karena kasih karuniamu, kami ada karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kematianmu di atas kayu salib yang menebus dosa kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar anugerahmu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah sehingga firman-Mu boleh menjadi benih yang terbaik di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini, biarlah Engkau yang berkata-kata atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, mari sebelum kita masuk firman, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita percaya ketika kita meninggikan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita dan mujizat terjadi. Bagi yang percaya akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya akan nyanyikan bagi saudara yang tahu lagu ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dia yang menyerahkan dirinya dan Dia hidup untuk kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, terima kasih.
Saya sangat bangga menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya bangga? Sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Dia ada Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi penebusan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Amin. Bagi yang percaya, diselamatkan. Ada pertukaran yang terjadi. Ketika Yesus disalib, ada pertukaran yang terjadi. Saya bangga sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, saya bangga. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah mati, saudara. Dia mati hanya untuk mengalahkan maut, dan Dia bangkit sebagai pemenang. Amin, saudaraku. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudaraku. Pertama-tama mari kita membahas tentang kematian Yesus Kristus. Ini sudah menjadi rahasia umum bagaimana Yesus disalibkan ya, saudara. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Saya akan buka di kitab Markus 15 ayat yang ke-33 sampai ke-39. Saya akan bacakan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada batang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, perhatikan saudara, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Wow, luar biasa. Ada satu orang yang bertobat di mana Yesus disalib. Ada dua orang sih saudara ya. Yang pertama yang di samping kayu salib Yesus, yang mengaku bahwa dia percaya bahwa Yesus yang disalib di samping dia adalah Mesias, anak Allah. Dan pada saat itu juga Tuhan berkata, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang kedua adalah kepala pasukan yang memimpin penyalipan Yesus, kepalanya saudara, komandannya saudara. Ketika dia memperhatikan Yesus, dia percaya saudara bahwa Yesus adalah Allah, anak Allah saudara. Luar biasa saudara ya. Tadinya dia sendiri yang menyalibkan Yesus, yang memerintahkan pasukan-pasukannya untuk mengawal Yesus. Pada akhirnya dia percaya Yesus saudara. Karena ada kejadian-kejadian yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Ketika pada saat itu terjadilah awan gelap saudara, terjadi gempa bumi ketika Yesus menyerahkan dirinya saudara. Tabir bait Allah terbelah jadi dua saudara. Luar biasa saudara. Di sini kita mau mengartikan saudara, kenapa itu semua terjadi? Tuhan mau menyatakan bahwa melalui Yesus ada jalan menuju Bapa, menuju sorga, menuju keselamatan melalui kematian Yesus sebagai korban menggantikan dosa kita. Terbelahlah bait suci itu, maka semua orang bisa masuk dalam keselamatan, di mana setiap orang bisa diselamatkan, bisa masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, semua diubahkan saudara. Wow, dahsyat ya saudara.
Inilah yang terjadi, saudara. Kita melihat Yesus sebagai anak Allah. Dia itu Allah sendiri. Dia itu firman yang menjadi manusia, saudara. Kita tahu, kita menyebutnya anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Bukan, saudara. Seringkali ada panggilan, gue anak Medan nih. Bukan berarti Medan beranak, saudara. Amin, saudara. Gue anak Medan berarti gue berasal dari Medan. Atau ada suku tertentu, saudara. Seperti itu kira-kira, saudara. Seperti anak tangga. Anak tangga bukan berarti tangga beranak, saudara. Tapi itu adalah bagian dari tangga, saudara. Begitupun Allah. Dia disebut anak Allah. Dia adalah bagian dari Allah. Dan Yesus itu Allah itu sendiri, saudara. Mengerti ya, saudara ya? Jadi ini yang terjadi, saudara. Allah yang mau menyerahkan dirinya kepada penciptanya sendiri untuk mati di tangan pencipta. Karena kenapa Yesus harus mati, saudara? Pertanyaannya kan gitu. Apa tidak ada cara lainkah untuk penghapusan dosa? Kalau ada cara lain, Yesus tidak perlu datang, saudara. Kalau ada cara yang lebih praktis, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Dia disiksa dan disalibkan, dia menyerahkan nyawanya. Buat apa, saudara? Justru tidak ada jalan lagi selain Yesus. Hanya jalan kebenaran dan hidup, saudara. Tidak ada jalan lain lagi yang dapat menebus dosa selain jalan melalui Yesus Kristus Tuhan. Maka itu dia datang, saudara, untuk menghapus dosa kita. Setiap cambukan-cambukan, setiap hinaan-hinaan yang Tuhan Yesus terima. Dia dihina supaya kita dipermuliakan. Dia ditelanjangi supaya kita menerima jubah kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ada firman tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus dikutuk atau terkutuk di atas kayu salib supaya kita diberkati, saudara. Amin. Itu yang terjadi, saudara. Jadi kita sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, dia menggantikan posisi kita. Tadinya kita terkutuk di dalam hukum dosa, saudara. Tapi Yesus datang untuk menanggung kutuk itu, saudara. Supaya saudara diberkati. Amin, saudara. Jadi ada makna yang begitu dalam di dalam penyalipan Yesus Kristus. Dia sebagai anak Allah. Dia mati secara daging, saudara. Amin. Dia mati secara daging. Dagingnya hancur. Dan dia menyerahkan dirinya, saudara. Dagingnya hancur, saudara. Ketika dagingnya mati, saudara, maka dosa itu sudah dibayar lunas. Kematian Yesus membayar dosa kedagingan kita, saudara. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mematikan daging kita supaya dosa tidak lagi menguasai kita. Di mana firman Tuhan tertulis, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna, saudara. Kita bisa hidup karena ada roh. Daging ini hanya bait atau hanya tempat sementara, saudara. Amin, saudara. Kita bisa hidup karena ada roh. Seperti orang yang udah mati, ketika rohnya keluar dari tubuhnya, daging sudah tidak ada gunanya, saudara. Hanya dikubur saja, saudara. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa, matikan kedagingan kita, bukan berarti kita mati. Artinya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Amin. Kita jauhi keinginan daging. Yang saya maksud keinginan daging adalah perseteruan, amin, hawa nafsu, keinginan-keinginan mata, dan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini yang pada akhirnya semua itu akan
sirna, saudara. Amin. Termasuk juga mengampuni. Kepahitan itu juga kedagingan, saudara. Amin. Tidak mau rendah hati itu juga kedagingan, saudara. Amin ya, saudara ya. Jadi mulai hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Oh, haleluya. Kita sebagai orang percaya, kita bisa menerima keselamatan itu. Kenapa kepala pasukan ini bisa bertobat? Karena dia melihat, saudara. Dia melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi saudara tidak melihat. Kenapa saudara bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara? Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya saja pemberitaan Injil ini, saudara. Sebab setiap Injil yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah perkataan Yesus. Perkataan Allah itu sendiri, saudara. Firman itu, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kompas kehidupan kita, saudara. Haleluya, saudara ya. Jadi kita bersyukur, kita tidak perlu lagi mengorbankan sembelihan anak domba untuk mempersembahkan penghapusan dosa kita lagi. Itu dilakukan di perjanjian lama. Amin. Kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana Yesus memposisikan diri sebagai domba sembelihan, saudara. Yang sekali dilakukan untuk selama-lamanya. Tidak perlu setiap tahun kita lakukan. Ada Yesus yang menggantikannya. Darah anak domba Allah. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, dan dia mau menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa kita. Karena upah dosa itu maut, saudara. Tuhan terlalu sayang kepada kita. Harga kita ini terlalu mahal di mata Tuhan, saudara. Sehingga dia mau menukar nyawanya bagi kita. Siapakah kita, saudara? Kita hanya bejana tanah liat, saudara. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Sebab dia sangat baik. Dia mengasihi saudara. Dia mengampuni dosa masa lalu, saudara. Dia mengampuni dosa masa sekarang, saudara. Dan dia mengampuni dosa masa depan, saudara. Percaya kepada Tuhan. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang terjadi, saudara. Saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya punya juru selamat yang mengasihi hidup saya. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik itu bagus. Tapi perbuatan baik itu tidak menebus dosa kita, saudara. Dosa hanyalah dosa. Dosa berbeda dengan perbuatan baik. Perbuatan amal. Perbuatan amal itu sekali lagi saya katakan itu bagus. Tuhan pun mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Siapa yang tidak punya baju, berikan dia. Amin. Bahkan ada firman, kenapa? Ketika aku di penjara engkau tidak datang. Ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kenapa engkau tidak beri aku minum? Tuhan mau kita memperhatikan sesama kita. Mengasihi kita. Sesama kita, saudara. Sesama manusia. Tuhan itu kasih. Bahkan di mana-mana Tuhan melakukan mujizat untuk memberkati setiap orang, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan, Tuhan berikan mereka semua makan. Allah kita murah hati, saudara. Hendaklah kita juga murah hati. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengampunan, ada penebusan. Oleh karena karya salib yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Oh haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan.
Amin, saudara. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan baca di Markus 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, saudara. Dengan judul perikop yang tadi Yesus mati, ini kebangkitan Yesus. Haleluya. Amin. Allah kita bangkit, saudara. Inilah kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ya, ini pertanyaan mereka. Mereka saling berbincang, saudara. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Haleluya, katakan. "Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Wow, luar biasa. Ini di mana hari ketiga Yesus bangkit. Saya mau berkata, saudara, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hidupnya sendiri selain Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa membangkitkan nyawanya. Dia bangkit, saudara, pada hari yang ketiga. Amin, saudara. Ini yang terjadi. Inilah kebanggaan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus mati dong nggak keren, saudara. Yang paling keren adalah Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit naik ke sorga. Itulah yang menjadikan saya percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukannya. Tidak ada manusia manapun yang sanggup mati dan membangkitkan dirinya sendiri. Tidak, saudara. Hanya Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah itu sendiri, dia bangkit dan dia menang atas maut. Amin, saudara. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia menerima kemenangan, saudara. Amin, saudara mau menang di dalam kehidupan saudara, di dalam persoalan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pergumulan hidup saudara. Ikut Yesus, percaya Yesus, izinkan Yesus masuk di dalam kehidupan saudara. Maka apa yang mati, pernikahan yang mati, tubuh yang mati, jasmani, mungkin ada bagian tubuh yang mati karena sakit, Tuhan akan hidupkan saudara. Amin, saudara. Ini akan terjadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, maka Yesus memberikan pesan untuk bertemu di Galilea. Ayat yang ke-7 saya bacakan ulang. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Kenapa Petrus ini spesial, saudara?
Bukankah murid-muridnya termasuk juga semua itu Petrus, saudara? Karena sebelum Yesus disalib, Petrus 3 kali menyangkali Yesus sebelum ayam berkokok. Amin. Yesus sebelum disalib, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ketika dia menyangkal yang ketiga kali, tepat ayam berkokok, saudara. Aduh, saudara, ini yang terjadi, saudara. Tapi Yesus baik loh, saudara. Dia mengingat Petrus. Walaupun Petrus menyangkal dia, tapi dia memperhatikan Petrus, saudara. Karena dia tahu Petrus dalam keadaan takut, saudara. Bukan berarti Petrus menjual Yesus, tidak. Saat itu Petrus sedang grogi, sedang kagok, saudara. Karena banyak tentara-tentara, banyak orang yang mau menghakimi gurunya Yesus Kristus. Maka ketika gembala ditangkap, domba tercerai-berai, saudara. Itu yang terjadi. Tuhan tahu. Apakah saudara pernah ada seorang yang memberitakan Tuhan Yesus ketika saat itu saudara masih belum percaya dan menolaknya? It's okay, saudara. Lupakan yang dulu. Saudara, hari ini saya mau memberitakan bahwa ada juru selamat, ada pribadi yang mengasihi kehidupan saudara. Yesus mengasihi saudara. Yesus mau menyelamatkan kehidupan saudara. Yesus mau mengampuni kehidupan saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Berikan hati untuk Tuhan kita. Buka pintu hati saudara, supaya saudara boleh memperoleh keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Dialah empunya kerajaan sorga. Kalau saya mau ke sorga, saya harus tahu siapa pemilik sorga itu. Saya harus kenal dulu, saudara. Contoh, kalau saudara mau ke rumah saya, kalau saya tidak kenal saudara, aduh sorry lu saudara, bukannya saya sombong, mungkin saya akan menolak saudara, karena saya tidak kenal. Saya juga takut kalau saudara orang asing yang menghampiri rumah saya dan mau masuk. Tidak bisa, saudara. Mungkin butuh pengenalan terlebih dahulu. Ngobrol dulu beberapa puluh menit. Sharing dulu kenapa dan ada apa. Berbeda dengan orang kenal. Welcome. Oh, kamu, saya kenal. Ayo silakan masuk. Oh, kamu saudaraku. Ayo, kamu teman aku. Kamu sahabat aku. Ayo silakan masuk. Tapi orang yang tidak kenal, saya tidak akan begitu saja mengizinkan untuk masuk di dalam rumah saya, saudara. Nah, kita mau masuk kerajaan surga pun demikian, saudara. Kita harus kenal dulu yang mempunyai kerajaan surga, yang punya surga siapa. Baru kita bisa diizinkan masuk, saudara. Kalau kita sendiri tidak mengenal siapa yang punya surga, bagaimana kita diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara? Amin, saudara. Itu perumpamaan yang saya berikan supaya saudara bisa mengerti tentang hal ini. Haleluya, haleluya. Nah, kita kembali lagi ke Petrus. Petrus ini adalah orang yang Tuhan pilih. Begitupun saudara, saudara pun orang yang Tuhan pilih. Maka saudara bisa menyaksikan tayangan ini, Tuhan memanggil saudara. Seperti Tuhan memanggil Petrus, saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Ketika saudara bisa mendengar tayangan ini, maka Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara. Bersediakah saudara membukakan pintu hati saudara untuk Yesus isi? Untuk Allah kita masuk di dalam kehidupan saudara. Dia mau menolong kehidupan saudara dan saya.
Amin, saudara. Jikalau saudara mau dan saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Dan pada hari ini, hari Paskah, di mana kita tahu Yesus bangkit dan dia bangkit, amin saudara, dan dia masih menampakkan 40 hari lamanya, dan dia baru naik ke sorga dan mengajar murid-muridnya saudara sebelum dia naik ke sorga. Yesus selalu memberikan bekal bagi kita. Yesus selalu mengajarkan kerajaan sorga. Dia membukakan rahasia yang besar ini saudara, supaya kita semua tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mari kita nyanyi, saudara. Kita mau pujian satu lagu, saudara. Kita harus akui kita lah orang berdosa. Kita butuh namanya juru selamat. Kita butuh namanya pertolongan Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Setelah kita nyanyi, kita berdoa ya saudara. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu baik. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penebusan yang Kau kerjakan. Untuk darah-Mu yang tercurah, untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Untuk bilur-bilur-Mu Tuhan, yang terkoyak-koyak Tuhan.
maka aku boleh disembuhkan. Kau menanggung penderitaan, Kau menanggung sakit penyakit agar aku disembuhkan Tuhan. Engkau mati agar aku hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang diutus Bapakku untuk menolong dan mengingatkan aku, kami semua, dan menuntun ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami tahu Tuhan, cara hidup kami yang salah di dalam dunia ini Tuhan. Semua itu menjadi kesia-siaan Tuhan. Semua itu adalah sampah Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau, kami baru tahu dan kami sadar Engkaulah harta sesungguhnya. Engkaulah mutiara itu. Engkaulah yang kami perlukan Tuhan Yesus. Engkaulah yang kekal Tuhan. Tuhan, ampuni ya Tuhan atas kesalahan kami, atas dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami ya Allah Roh Kudus, jikalau kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami mau bertobat lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga, yang senantiasa mengasihi dan menerima kami apa adanya. Hanya di dalam nama Yesus, masuklah di dalam hati kami dan tinggallah di dalam hidupku sampai selama-lamanya. Sertai hidupku, ku percaya Kaulah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mulai hari ini, aku mau menjadi anak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Aku percaya dan aku mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang pertama kali menerima Tuhan Yesus, ataupun yang sudah lama meninggalkan Tuhan dan hari ini ambil komitmen baru untuk kembali mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus, saya ucapkan selamat karena saudara mengambil keputusan yang sangat benar dan sangat penting di dalam kehidupan saudara. Saya ucapkan selamat, saudara sudah dibenarkan, saudara sudah diampuni oleh karena nama Yesus Kristus, oleh karena pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara menerima kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke, jikalau firman ini, jikalau channel ini memberkati saudara, saudara bisa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan sharekan ke saudara maupun ke keluarga saudara, teman-teman saudara, supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.